kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Hadi, seperti kata Pak Huda, yang diinginkan oleh kaum NU, kaum Nahdliyin setelah melakukan evaluasi adalah perubahan. Apakah seperti itu? Ya, bagi saya secara prinsip semua calon presiden yang ingin tanding di 2024 punya data, punya angka-angka, dan tentu saja punya keyakinan bahwa mereka yang akan mendapatkan suara NU. Tapi bagi saya begini Putri, bahwa NU itu memang penting karena merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi NU ini tidak menjamin apapun. Bahwa menang di NU iya satu hal, tapi belum tentu menang dalam peperangan di Pilpres 2024. Karena bagi saya ada sekitar 37 provinsi di Indonesia yang harus digarap sebenarnya basis-basis sosial politiknya. Kalau mau jujur sebenarnya antara NU tidak NU, iya itu penting. Tapi kan ada kelompok-kelompok lain yang saya kira secara kelas sosial, kelas politik, identitas sosial itu perlu digarap. Misalnya kelompok-kelompok minoritas ya, baik secara agama, baik secara sosial, ataupun afiliasi organisasi, jumlah mereka 15%. Kalau menang yang dianggap di kalangan minoriti itu, ya kan hampir sama dengan dia memenangkan pertarungan di NU. Oleh karena itu, menang di NU penting, tapi jangan lupa untuk memenangkan di pertempuran-pertempuran yang lain, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaun Anwar, dan seterusnya. Di Jatim boleh menang, tapi jangan lupa ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, ada Banten, Sulawesi, Kalimantan, itu juga perlu untuk dimenangkan. Tapi secara psikologi politik, kalau menang di Jatim, menang kemudian di kalangan NU, ini akan melipat gandakan keyakinan mereka bahwa di tempat yang lain kemungkinan mereka itu akan mengonsolidasi dukungan yang juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu bagi saya soal Pilpres tidak bisa disimplifikasi, tidak bisa diserahanakan bahwa seolah-olah menang NU dia akan menang di Pilpres. Tidak sesederhana itu. Seolah-olah ada keyakinan menang di Jawa Timur dia akan memenangkan Pilpres. Tidak sesederhana itu. Pilpres itu skala nasional, Putri. Bukan hanya di Jatim, bukan hanya di NU, tapi begitu banyak kantong-kantong politik lain yang mesti dikapitalisasi dan diyakinkan. Prabowo Subianto misalnya butuh di Jawa Timur karena memang 2 kali Pilpres kalahnya di situ. Kalah di NU dan kalah di Jawa Timur, wajar. Kalau cari calon pendamping yang terafiliasi dengan NU. Begitupun dengan Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan. Kalah di Jawa Timur dan kalah di kalangan NU. Wajar kalau kemudian battleground-nya yang diserang itu oleh Jawa Timur. Bagi Ganjar sebenarnya, kalau wakilnya orang NU dari Jawa Timur, ini melipat gandakan kekuatan politiknya. Tapi ingat, Ganjar misalnya harus menutup lubang yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, dan Banten, dan seterusnya. Jadi ini bagian dari strategi politik kemenangan satu hal, tapi di tempat yang lain mereka harus mengkalkulasi. Bagi saya, NU penting, Jawa Timur penting, tapi tidak menjamin apapun. Baik, di tengah fakta-fakta seperti itu yang disampaikan oleh Mas Adi, kemudian bagaimana strategi rencana selanjutnya? Mungkin kita akan mulai dari Bang Riza terlebih dahulu. Silakan Bang Riza. Ya tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kita memahami bahwa penting bagi kami dan semua capres untuk mendapatkan dukungan dari kalangan NU, kalangan Nahdliyin, ya kalau kita ormas besar tentu. Tapi sekali lagi, saya sampaikan Mas Adi, Mas betul bahwa Indonesia ini kan semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan masyarakatnya semakin cerdas. Nah, NU sekalipun, masyarakat NU sekalipun tinggal banyak di pedesaan, mereka ini semakin sejahtera, semakin cerdas. Karena semakin cerdas, maka tidak serta-merta begitu dapat diperintah katakanlah begitu. Mereka punya pilihan-pilihan sendiri. Apalagi eranya sekarang semakin terbuka, semakin demokratis ya. Tentu yang paling penting adalah capresnya adalah capres yang cerdas, yang dapat mempersatukan. Tentu kami bersyukur kami punya Bapak Prabowo adalah capres yang cerdas, yang dapat mempersatukan bangsa, yang dapat diterima oleh semua kelompok, yang plural. Masyarakat NU ini tenang dengan tokoh yang plural, yang dapat diterima oleh semua kalangan, semua kelompok. Jadi Pak Prabowo ini atau capres yang sangat memenuhi syarat daripada karakteristik daripada masyarakat NU. Sekali itu Pak Prabowo kan dari tokoh agama NU umpamanya, bukan tokoh sentral NU. Jadi Pak Prabowo yang berlatar militer ini adalah tokoh NKRI, dan NU ini sangat NKRI sekali. Itulah kelebihan Bapak Prabowo yang dapat diterima oleh semua kelompok, termasuk kelompok NU yang dapat mengakomodir semua kepentingan, termasuk kepentingan NU yang dapat mempersatukan, yang dapat menggerakkan semua kelompok.
Dan Pak Prabowo itu orang yang sangat baik, yang sangat bijaksana. Tentu ini juga menjadi pilihan masyarakat NU yang keras ya. Baik. Apakah kiai, nyai, tentu para santri membutuhkan tokoh sentral, dan NU ini kan semakin global, semakin besar, semakin internasional. Jadi tokoh berkelas internasional, berkelas dunia seperti Bapak Prabowo ini tentu menjadi pilihan NU. Jadi saya kira itu penting, terlebih lagi Bapak Prabowo adalah orang yang tokoh negarawan. Nah, NU ini orang yang sangat bijaksana, yang santun, yang baik. Jadi saya kira banyak kriteria yang penting, yang baik yang ada pada Pak Prabowo itu sangat mendapat simpati dari masyarakat NU, dari kiai, nyai maupun para santri. Baik, Termasuk masyarakat yang ada di pedesaan. Baik. Pak Prabowo sangat concern pada masyarakat desa, pada nelayan dan petani. Baik, Bang Riza. Penutup juga singkat dari Pak Huda. Silakan Pak Huda. Ya kita tunggu Bang Reza jadi ngambil tokoh NU atau enggak wapresnya gitu. Terus kita tunggu juga Mas Ganjar jadi ngambil tokoh NU atau tidak. Dan saya termasuk yang meyakini ketika tidak ada representasi NU selain Gus Imin, saya kira warga NU akan kembali ke rumahnya dan membulatkan aspirasi politiknya melalui pasangan Amin. Tentu kalau Pak Mas Reza lalu mengambil wapresnya dari NU dan Mas Ganjar juga lagi nimang-nimang dari NU, ya pasti aspirasi politik NU pasti akan belah. Tinggal kira-kira belahnya lebih dominan mana antara yang sudah diikhtiarkan oleh pasangan Amin maupun yang lainnya. Jadi poin pentingnya menurut saya kita tunggu saja. Apakah Mas Reza, Pak Prabowo akan mengambil tokoh NU atau tidak? Apakah tokoh NU hanya mau dijadikan sebagai ketua tim atau jadi cawapres? Capresnya dari Pak Reza ya kita lihat juga. Oke, baik Pak Huda. Terakhir singkat mungkin penutup Mas Adi, silakan. Ya, bagi saya kalau kita mengacu pada hasil-hasil pemilu dan politik di mana ada tokoh NU di dalamnya, sekali lagi nggak menjamin kemenangan. Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Gus Solah ketika jadi wakil presiden di 2004, itu tidak menjamin. Padahal kita tahu dua sosok ini adalah NU yang kadarnya 25 karat, apalagi yang NU-nya enggak 25 karat. Ada tuh ya seperti itu ya. Banyak. Baik yang Mas. ngaku-ngaku NU banyak lah. Oke, baik Mas Adi. Menarik mengenai hal ini. Kita juga menarik kalau menanti seperti yang dikatakan oleh Pak Huda. Terima kasih Pak Huda sudah bergabung. Bang Riza juga terima kasih sudah memberikan pandangan dalam perbincangan ini. Baik.